Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, si tukang ahlinya tukang. Ya, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas bagaimana untuk mendesain sebuah septic tank agar tidak bolak-balik nguras, agar tidak bolak-balik buntu, dan agar tidak merepotkan penghuni. Sebagaimana kita ketahui, septic tank adalah bagian dari bangunan yang amat vital sebagai penampung dan penyalur limbah domestik menuju ke resapan. Seringkali septic tank dibuat secara asal tanpa perhitungan yang memadai, sehingga jika terjadi masalah pada limbah domestik, barulah kita menyadari betapa pentingnya septic tank untuk kenyamanan penghuni. Kita bayangkan betapa repotnya jika penghuni harus bolak-balik panggil tukang sedot WC gara-gara WC-nya mampet, atau kalau disiram justru airnya balik. Pasti teman-teman pada mengalami, ya, kadang ada yang mengalami hal seperti itu. Kalau disiram justru airnya balik dan meluber lagi ke WC. Untuk menghindari masalah tersebut, perlu diadakan perhitungan berapa besarnya ruang yang dibutuhkan untuk menampung dan menghancurkan kotoran itu, berapa besarnya volume ruang endapan, dan bagaimana pemasangan pipa inlet, pipa outlet. SNI nomor 2398 tahun 2017 telah mengatur ketentuan-ketentuan ukuran septic tank dan resapan. Pada dasarnya kita lihat di sini septic tank. Septic tank itu secara vertikal terdiri dari tiga ruangan. Yang pertama ini adalah ruangan bebas atau ruang udara. Biasanya tempat untuk penumpukan sampah-sampah yang mengapung, ya. Ini harus disediakan juga tempat ini. Kalau tidak, nanti kalau ada sampah-sampah atau kotoran yang mengapung tidak tertampung. Ketinggian ini minimal ditentukan dalam SNI adalah 30. Terus yang kedua, ruangan vertikal yang kedua ini adalah ruang basah atau liquid sewage. Ini digunakan untuk menampung adanya siraman air yang disiramkan pada saat dari WC. Ya, ini ada perhitungannya berapa kapasitas ruangan ini, ruang basah ini. Dan yang ketiga adalah solid atau ruang endapan atau slat. Ini dibutuhkan apabila kotoran-kotoran tersebut telah terurai, dia akan turun ke bawah dan lama-kelamaan akan menimbulkan endapan. Jika ruangan ini tidak cukup, maka septic tank dipastikan akan cepat penuh, sehingga kita harus sedot. Oke, kita langsung saja untuk melihat bagaimana mendesain sebuah septic tank dan resapan sesuai dengan SNI 2398 tahun 2017, di mana pada SNI tersebut telah mengatur nih persyaratan teknis untuk tangki septic tank serta kriteria perencanaan. Di sini yang kita bahas adalah tangki septic tank sistem terpisah. Artinya sistem terpisah ini adalah sistem tangki septik hanya menampung air dari buangan WC dan tidak bercampur dengan buangan dari kamar mandi atau dari tempat cuci. Jadi ini khusus untuk buangan dari septic tank. Kriteria yang digunakan untuk merencanakan tangki sesuai dengan SNI sistem terpisah ini adalah, yang pertama adalah waktu detensi, waktu hancurnya kotoran padat itu membutuhkan waktu 2-3 hari. Terus banyaknya lumpur atau endapan itu
30 sampai 40 liter per orang per tahun. Periode pengurasan ini ditentukan SNI, kita tinggal pilih antara 2 sampai 5 tahun, tergantung mana yang kita pilih. Semakin lama periode pengurasannya, maka tentunya semakin besar volume yang dibutuhkan untuk volume slat atau volume endapan. Terus untuk pemakaian air dan untuk penggelontoran itu 20 liter per orang per hari. Nah, jumlah pemakai ini juga kita tentukan. Di samping ada persyaratan-persyaratan yang lain, nanti kita akan bahas. Kita langsung saja, kita akan mulai merencanakan. Kita rencanakan untuk dimensi rencana, panjang septic tank 2 meter, lebarnya 1 meter. Waktu detensi atau hancurnya kotoran padat kita sebut dengan TD. Itu kita rencanakan kita pakai waktu 3 hari, atau dari SNI tadi 2 sampai 3 hari kita pakai waktu 3 hari. Banyaknya slat atau endapan itu sesuai dengan SNI tadi adalah 30 liter per orang per tahun. Periode pengurasan atau PP kita rencanakan 5 tahun. Dengan volume air untuk gelontoran kotoran, untuk menggelontor kotoran dari WC itu kita sebut VG atau volume gelontor, itu 20 liter per orang per hari. Dan kita rencanakan untuk jumlah pemakai adalah 10 orang. Perhitungan debit air limbah atau KA. KA ini air gelontoran, jumlah air gelontoran itu adalah volume VG atau volume air yang untuk gelontoran dikali jumlah penghuni, atau 20 liter per orang per hari dikali 10 orang. Artinya dalam satu hari itu debit air limbahnya 200 liter per hari atau 0,2 meter kubik per hari. Nah, kita hitung ruang basah. Nah, ruang basahnya ini adalah KA dikali TD atau 0,2. KA ini 0,2 dikali TD 3 hari, 0,6 meter kubik. Volume basah itu tadi adalah ini, liquid sewage. Nah, liquid sewage ini ya, liquid sewage ini 0,6 kubik. Nah, kalau panjang dan lebar tadi sudah kita ketahui, sudah kita rencanakan, maka kita bisa menghitung tinggi ruangan basah tersebut atau TB, tingginya berapa, yaitu volume ruang basah 0,6 ini dibagi dalam kurung 2 meter kali 1 meter atau 0,3 meter ya, 0,3 meter. Ini ruang basah, ketinggian di ruang basah. Ketinggian ini ruang basah ini kita rencanakan itu adalah butuh 0,3 meter. Terus kita hitung volume endapan ya. Volume endapan adalah ini, solid ini, volume endapan ini. Nah, volume endapan ini kita hitung. Volume endapan adalah KL dikali N dikali PP. KL ini adalah debit. Ini tadi KL, banyaknya slat atau endapan itu 30 liter per orang per tahun. Nah, 30 liter per orang per tahun. Ini 30 liter per orang per tahun dikali jumlah penghuni dikali 10 dikali masa pengurasan, periode pengurasan 5 tahun, sehingga hasilnya adalah 1500 liter atau 1,5 kubik. Kalau sudah diketahui volume endapannya, tingginya pun bisa dihitung dengan cara yang sama. Tadi adalah volume endapan dibagi panjang kali lebar. Nah, 1,5 dibagi dalam kurung 2 kali 1, ketemulah 0,75 kita.
Ya, kita bulatkan saja. Itu tadi untuk tinggi ruang endapan 0,75 kita bulatkan menjadi 0,8. Nah, sekarang untuk tinggi opening dinding partisi. Nah, tinggi opening dinding partisi itu tinggi TB ditambah 0,1 dari 0,9. Tinggi ruang partisi itu adalah ini. Nah, ini 0,8 ditambah ini 1 meter ini. Nah, ruang endapan tadi butuh 0,8 tingginya, tapi kita harus ada space ya antara endapan dengan ini agar pada saat sebelum dikuras itu kita masih ada peluang waktu, masih ada waktu lagi sambil menunggu orang yang nyedot, kita masih bisa memakai. Kita kasih space paling tidak 10 cm seperti itu ya. Jangan langsung dipepetkan di sini sehingga nanti pada saat mau nyedot sudah buntu. Jadi kita kasih space 10 cm sehingga tinggi dinding ruang endapan ini tadi yang dimaksud tinggi dinding partisi adalah 0,9. Sekarang volume ambang bebas. Nah, volume ambang bebas atau freeboard itu adalah panjang kali lebar kali tinggi freeboard. Panjangnya adalah 1 meter, lebarnya adalah panjangnya adalah 2 meter seperti yang direncanakan tadi. Lebarnya 1 meter dikali 300. Nah, jadi 600 liter. Itu untuk volumenya ya, 600 liter atau 0,6 kubik. Dan dengan volume tangki total untuk periode pengurasan 5 tahun menjadi VA ditambah VL. VA ini volume limbah ya, volume limbah dikali ditambah volume lumpur ditambah volume ambang bebas menjadi 2,7 meter kubik. Jadi total tinggi tangki dengan panjang dan lebarnya 2 meter kali 1 meter, total tingginya berapa? Di TB ditambah TL ditambah freeboard, 0,3 plus 0,8 plus 0,3 adalah 1,4. Namun ada persyaratan minimal di dalam SNI 2398 tahun 2017 bahwa persyaratan minimal ketinggian sebuah septic tank adalah 1,5 meter. Jadi kita bulatkan menjadi 1,5 meter. Nah, inilah bentuk septic tank yang telah kita rencanakan ukurannya tadi. Ini untuk ruang endapannya, ruang endapan di panjang septic tank adalah 2 meter ya. Ruang endapan tadi 80, terus ruang basahnya adalah 30, kita bulatkan jadi 40 tidak apa-apa. Terus ruang bebasnya atau freeboardnya adalah 30 cm. Jadi total adalah 1,5 meter. Ini aturan-aturan di dalam SNI, langsung kita terjemahkan ke dalam gambar. Yaitu untuk pipa inlet, minimal pipa inlet itu adalah diameter 4 in dengan kemiringan minimum I nya adalah 2% dari bawah WC itu menuju ke sini itu dengan kemiringan minimal 2%. Semakin miring semakin bagus, artinya semakin lancar saat menyiram. Jangan sampai kurang dari 2%. Jikalau kurang dari 2%, dipastikan akan cepat mampet pada pipanya, karena dengan kemiringan yang terlalu landai atau bahkan mendekati mendatar saat penyiraman, nanti yang lari adalah cuma airnya, sementara kotoran padatnya tertinggal di dalam pipa sehingga akan menjadi sumbatan kalau mengering. Ini yang harus dijaga ya. Jadi minimal 2%.
Terus untuk ini, untuk pipa fan itu minimal juga PVC 1 inch ini dengan ketinggian minimal juga 250 mili ketinggian minimal dari permukaan tanah. Ini juga ada syarat juga, jadi septic tank itu paling tidak 30 cm di bawah permukaan tanah. Hal itu untuk menjaga kelembapan di dalam septic tank agar bakteri-bakteri pembusuk tidak mati karena panas. Kalau ini dekat dengan permukaan tanah, langsung terkena cahaya matahari, panasnya matahari, maka bakteri-bakterinya itu akan bisa mati. Oleh karena itu, untuk menjaga kelembapannya, maka ini paling tidak 30 cm. Terus ini ke peresapan dengan ini di atas permukaan air pipanya minimal 160 mili, di dalam permukaan di dalam air minimal 200 mili. Demikian juga untuk pipa outlet, ini 200 mili, ini 160 mili dengan pipa yang sama 4 in. Nah, itu untuk perencanaan septic tank ya. Jadi septic tank dengan ukuran terakhir adalah panjang 2 meter, tinggi lebarnya 1 meter dengan tinggi 1,5 meter. Selanjutnya, nah ini tampak dari atas ya. Selanjutnya kita akan menghitung resapan. Dari data ini, kita harus mengetahui data tanah yang akan dipakai untuk resapan ya. Semakin tinggi permeabilitas tanah akan semakin bagus, artinya tidak butuh ruang yang cukup besar untuk peresapannya. Kecepatan infiltrasi ini atau permeabilitas tanah kita ambil dari data ini ya, data di SNI juga. Ini ada kecepatan peresapan suatu tanah. Ini liter per meter persegi per hari. Nah, kecepatannya ini. Untuk menjaga amannya, kita ambil tanah yang paling dengan permeabilitas paling rendah. Kita ambil yang 120 saja. Ya. Kita ambil yang 120, kita hitung peresapannya. Jadi kecepatan infiltrasi atau I kita ambil 120 liter per meter persegi per hari, diambil dengan tanah yang dengan permeabilitas yang rendah. Lebar bidang peresapan ini sesuai dengan SNI itu minimal adalah 0,5. Volume air untuk gelontor kotoran VG tadi itu adalah 20 liter per orang per hari. Debit air limbah Q itu diambil 80% dari VG atau 16 liter per orang per hari. Jumlah pemakai 10 orang. Faktor jumlah jalur itu satu jalur saja. Kalau satu jalur ternyata setelah perhitungan membutuhkan jalur yang panjang, maksimum pembatasan jalur ini panjang jalur adalah 15 meter. Kalau lebih dari 15 meter, maka jalurnya ini harus ditambah, tidak hanya satu jalur, bisa 2 jalur atau 3 jalur, seperti itu ya. Tapi kalau dengan satu jalur cukup, tidak usah dengan 2 jalur. Maka kita hitung panjang bidang resapan ini. L adalah N, ini N jumlah pemakai dikali debit air limbah dibagi jumlah jalur dikali tinggi resapan dikali kecepatan infiltrasi. Kita masukkan angka-angkanya, jumlah orangnya adalah 10 dikali 16 itu dari sini, terus dibagi F satu jalur dibagi tinggi bidang resapan 0,5 dikali 120, ini kecepatan infiltrasi.
maka ketemunya adalah 2,67 meter, ya kita bulatkan 3 meter saja. Nah, ini yang direncanakan adalah panjang ini ya, dengan tinggi itu sudah kita rencanakan 5 meter seperti ini. Ini ada pipanya, ini dibuat pipa berlubang, ini hanya membutuhkan 3 meter saja. Sementara pipa ini dibuat perforated atau pipa berlubang ya. Pipa berlubang ini juga dengan kemiringan 0,2%. Ini harus ditutup dop, jadi biar air meresap ke sela-sela batu ini. Di atas batu kita kasih lapisan hijau paling enggak 20 cm. Kenapa? Ini sebelum diuruk harus dikasih lapisan hijau untuk menahan tanah agar tidak masuk ke dalam lapisan kerikil. Kalau tanah sudah masuk ke dalam lapisan kerikil, maka dipastikan untuk peresapannya, untuk daya resapnya semakin kecil. Maka ini dijaga supaya tanah tidak masuk, diberilah lapisan hijau. Terus di atasnya harus diuruk dengan ketebalan minimal 50 cm. Ini bertujuan ada tanah urukan ini agar tidak menimbulkan bau ke atas. Nih, kita kasih tanah urukan. Potongan melintangnya adalah seperti ini. Potongan melintangnya ini pipa yang berlubang tadi. Terus ini lapisan hijau, ini urukan tanah. Jadi ketinggian totalnya, kedalaman totalnya adalah 1300. Ini potongan melintangnya ya. Ini denah resapannya. Nah, seperti ini. Nah, ini aturan-aturan dari SNI untuk detail pipa berlubang tadi. Itu paling enggak berjarak 38 mili harus dikasih lubang. Ini yang sisi bawah juga harus dikasih lubang. Ya, demikianlah setelah sudah untuk perencanaan septic tank dan resapan. Mudah-mudahan dengan perhitungan ini kita tidak lagi terganggu dengan adanya WC yang mampet, septic tank yang penuh, kita harus sedot lagi ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.